Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Linda Hantaran. Di video kali ini aku mau share kegiatanku di subuh hari ya bunda. Jadi ini tuh sekitar jam setengah 4 pagi ya bun, dan aku udah bangun. Seperti biasa kalau pagi aku bangun, adik Arsa itu pasti keikut bangun ya bun, karena dia tuh nggak bisa banget kalau misalkan tidur malam ataupun tidur subuh gitu ditinggal sama aku. Jadi ya udah, ini aku gendong aja. Dan lanjut ini aku bukain hordeng ya bunda-bunda. Kemudian dia tuh minta keluar gitu bun, karena dia tuh seneng banget ya kalau subuh begini diajakin keluar. Tapi karena di sini aku mau masak, jadi ya udah deh, nanti biar keluar sama ayahnya aja. Nah sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih bunda. Buat bunda-bunda dimanapun berada, terima kasih ya yang udah mau klik video ini. Salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak ya. Dan jika kalian berkenan, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan tekan loncengnya juga supaya kalau aku upload video, bunda-bunda dapat notifikasinya. Terima kasih. Kembali ke video ya bunda. Jadi ini tuh aku lagi beresin cucian piring yang kemarin, karena semalam aku nggak sempet beresin ya bun. Semalam tuh di sini cuacanya hujan gitu bun, jadi sahdu banget ya kayaknya kalau misalkan dipakai buat tidur dan santai-santai. Jadi tadi malam tuh aku nggak beberes dapur ya bunda, makanya ini aku beresin baru pagi harinya. Dan bunda-bunda di rumah itu nganggurnya jam berapa bun? Waktu senggangnya itu jam berapa biasanya? Boleh ya komen-komen di bawah, supaya nanti aku upload videonya itu tepat waktunya gitu bunda. Karena kan aku tuh kadang suka bingung ya bun, bagusnya tuh upload video tuh jam berapa gitu. Apalagi aku tuh baru beberapa kali ya upload video tentang kegiatan ibu rumah tangga ini. Dan alhamdulillah ya bunda, jadi subscriberku itu naik meskipun belum banyak gitu ya, tapi setidaknya ada kenaikan gitu. Aku bersyukur banget sih, berarti setidaknya channelku ini ada yang suka gitu ya bunda. Sebelumnya aku ucapkan juga banyak terima kasih ya buat bunda-bunda yang udah mau subscribe. Dan lanjut bunda, kembali ke video. Ini tuh aku mau nyuci piring ya, sisaan cucian piring semalam. Ini tuh nggak terlalu banyak ya, cuman kalau misalkan mau masak tapi cucian piring masih numpuk itu kayak ngerasa kurang nyaman gitu nggak sih bun? Nanti kalau misalkan mau nyuci sayur itu kayak susah gitu ya, karena banyak cucian piring kotor gitu. Jadi aku tuh biasanya aku cuci piring gitu. Maksudnya aku cuci dulu gitu ya bunda. Nah sama nggak nih bunda? Kalau sama boleh ya komen-komen di bawah. Dan semenjak aku memutuskan untuk channel YouTube Linda Hantaran ini aku ubah menjadi channel kegiatan ibu rumah tangga, aku tuh ngerasa kayak rugi banget ya bunda kalau misalkan setiap aktivitasku itu nggak aku rekam gitu ya. Karena pertama aku tuh seneng aja yang lihat videoku sendiri, itu tuh aku tuh seneng banget gitu, nggak tahu kenapa gitu ya bun. Dan yang kedua, aku tuh ngerasa kalau misalkan aktivitasku itu tuh mengandung cuan gitu kalau misalkan dibikin video atau diupload di YouTube gitu ya. Tapi tentunya nggak mudah ya bun bikin video itu. Dibilang susah juga enggak, dibilang mudah juga enggak ya bun, karena kalau misalkan kita mau masak itu harusnya 1 jam, kalau misalkan dibikin video itu tuh bisa jadi 2 jam gitu ya bunda. Tapi ya begitulah ya bunda, namanya orang, ibaratnya ini aku tuh kerja gitu ya bunda di YouTube. Jadi ya mau nggak mau gitu ya bun, ada konsekuensinya gitu. Dan yang penting aku tuh semoga ya bisa memotivasi bunda-bunda di rumah yang lagi mager gitu ya dengan nonton videoku ini. Semoga bunda-bunda jadi semangat lagi gitu ya yang lagi mager-mager di rumah. Dan lanjut ke video bunda, ini tuh kalau cuci piring langsung aja ya dibersihin ya, supaya nggak ada noda-noda kuning gitu. Karena aku tuh biasanya kalau pak suami yang nyuci gitu biasanya tuh suka nggak dibersihin gitu bunda, jadi kadang tuh kayak ada noda-noda kuningnya. Dan apalagi sumurku itu adalah sumur bor ya bun, itu airnya tuh kayak mengandung karat gitu bunda. Nggak tahu sih, mungkin atau daerahnya atau memang sumur bor semuanya seperti itu. Nah boleh ya kalau bunda-bunda ada yang samaan sumurnya sumur bor, boleh komen-komen di bawah ya. Jadi untuk hari ini aku tuh rencananya mau masak sambal jengkol aku campur dengan teri gitu. Dan kemarin tuh aku beli jengkolnya di pasar, udah agak lama sih ya, sengaja aku nyetok. Di sini tuh harganya setengah kilo 10.000. Itu jengkolnya tuh udah mateng bun, udah direbus gitu. Jadi nanti aku tuh nggak usah repot-repot lagi ngerebus gitu ya. Ini tinggal diiris-iris aja. Dan ini untuk potongannya sesuai selera aja ya bunda.
Nah, kembali ke sumur bor. Jadi dulu Bun, waktu awal-awal aku menikah itu kan masih belum punya sumur gitu ya Bunda. Jadi kami memutuskan untuk membuat sumur bor itu. Kenapa? Karena di daerah sini tuh sering banget gitu Bun, kalau misalkan bukan sumur bor itu tuh kalau musim panas atau kemarau itu tuh airnya suka kekeringan gitu. Jadi kami memutuskan untuk memilih membuat sumur bor. Tapi aku nggak tahu ya Bunda, kenapa airnya tuh suka berkarat gitu. Jadi di kamar mandi tuh kayak ada noda-noda hitam gitu dan susah banget buat dibersihin gitu Bunda. Dan untuk biayanya dulu tuh kami tuh bikin sumur bor itu tuh sekitar 5 jutaan gitu ya Bunda, untuk semuanya udah termasuk tukangnya dan mesin yang untuk di dalam sumur itu Bunda. Menurutku itu sih nggak terlalu mahal ya, karena mungkin di daerah lain tuh ada yang lebih mahal gitu ya Bun. Jadi kalau di sini umumnya tuh segitu ya Bunda. Jadi kalau misalkan di sumur bornya itu nanti nggak keluar air atau nggak ketemu sama sumber airnya gitu tuh bakalan dibikinin di tempat yang lain gitu Bunda. Itu jadi tanggung jawab oleh orang yang bikin sumur itu. Nah, siapa nih bunda-bunda yang tim suka atau ini penyuka jengkol atau jengki ini ya? Ini tuh kan makanan enak banget ya, sedep gitu ya Bunda, yang bikin kamar mandi itu jadi harum mewangi. Dan ini Bunda, ini udah aku angkat ya jengkolnya karena ini udah mateng. Ini nggak aku goreng terlalu kering ya. Ini tuh meskipun beli 10.000 itu kayaknya lumayan banyak banget ya Bun. Kalau dimakan aku sendiri tuh nggak bakalan habis deh ini. Dan Pak suami tuh nggak terlalu suka ya Bun sama aroma jengkol ini. Jadi dia tuh nggak terlalu suka gitu makan jengkol ini. Nanti paling kalau misalkan nggak habis dan ini hasilnya banyak banget, itu bakalan aku kasih ke ibu gitu ya Bunda, karena adikku tuh suka banget sama sambal jengkol ini. Nah ini Bunda, kembali ke video. Ini Pak suami tuh udah bangun dan adik Arsa tuh tadi udah dibuatin susu lagi, dia tidur lagi. Jadi ini mau lanjut aja ya, aku bikinin bumbunya Bunda. Seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit, kemudian cabai merah, kemudian tomat, kemiri, dan penyedap rasa. Seperti bumbu pada biasanya ya Bunda. Dan gimana nih buat bunda-bunda para pejuang 1K dan 4K, masih semangat? Ayo kita semangat ya, kita semangat bareng memulai menjadi konten kreator. Semoga nanti kita semua segera tercapai cita-citanya ya Bunda. Dan buat bunda-bunda yang udah komentar di videoku, terima kasih aku ucapkan. Dan semoga nanti aku bisa balasin satu-satu ya Bun. Dan tentunya aku juga insya Allah bakalan berkunjung ke channel teman-teman yang lainnya. Dan tentunya juga pasti bakalan aku subscribe gitu ya. Kalaupun aku nggak sempat komentar, pasti bakalan aku subscribe supaya kita bisa berteman. Oke Bunda, untuk bumbunya ini aku ulek aja ya Bunda, supaya apa? Supaya rasanya tuh lebih nikmat gitu ya Bun. Emang kalau di blender itu jauh lebih cepat ya Bun, tapi nggak tahu kenapa sih aku ngerasanya tuh enakan bumbu diulek gitu ya Bunda. Cuman agak capek aja sih ya Bun, tapi nggak apa-apa karena di sini aku masaknya tuh menu simple aja Bun. Dan ini lanjut ya Bun, mau aku goreng bumbunya. Ini aku pakai minyak sisa tadi goreng jengkol dan ikan asin. Sayang ya Bunda kalau mau dibuang karena ini kan minyaknya masih bagus gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya Bun, kok minyaknya ini agak berbusa gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini kan minyak masih bagus gitu. Dan jangan lupa ya Bunda ditambahkan penyedap rasa, gula, garam gitu ya. Dan sesuai selera aja. Jangan lupa untuk dites rasa ya Bun. Digoreng sampai mateng, dan kalau sudah ini kita masukkan jengkol dan ikan asinnya. Nah simple banget Bunda. Alhamdulillah menu pertama hari ini sudah selesai, tinggal tunggu matang aja. Dan lanjut untuk menu yang kedua ya Bunda. Ini tuh mau bikin tumis kangkung. Jadi Pak suami request tumis kangkung aja karena dia nggak terlalu suka sama tumis jengkol, tumis sambal jengkol itu maksudnya ya Bunda ya. Jadi ini lanjut aja tumis kangkung, bumbunya aku iris-iris aja Bun. Nah kalau misalkan bunda-bunda dalam hati bertanya gimana ya mau memulai jadi kayak konten kreator tapi bingung mulainya dari mana, saranku ya Bun, yang penting dimulai aja dulu ya Bunda, sebisanya aja dulu sambil belajar gitu ya Bun. Jadi sambil belajar juga bekerja gitu ya Bun. Jadi kalau misalkan kita harus belajar dulu, nunggu pinter dulu, nunggu paham dulu baru action atau baru beraksi gitu Bun, kayaknya itu bakalan lama banget. Jadi kalau aku prinsipnya gitu ya Bunda, ya udah
adalah kita belajar sambil bekerja. Jadi dengan kita terus belajar, upload video, terus bikin video, itu kan lama-lama juga kita tuh bakalan paham ya bun, kurangnya video kita di mana, apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi setidaknya ada reaksi dari kita gitu ya bunda. Jadi jangan bingung-bingung, pakai aja alat yang ada. Karena kadang tuh ada yang orang yang sukanya dengan rumah yang sederhana seperti rumahku ini, ada juga dengan suka dengan rumah mewah gitu ya bun. Karena selera orang itu kan beda-beda ya bunda. Jadi nanti nggak usah takut gitu ya bun, nggak ada penontonnya, coba aja dulu gitu ya bunda. Dan kalau misalkan penontonnya itu belum banyak, sabar aja dulu ya bun. Seperti aku ini, insya Allah nanti kalau kita rajin upload itu bakalan rame penontonnya. Dan alhamdulillah ya bunda, tadi itu udah selesai masaknya. Ada tumis kangkung, kemudian sambal jengkol sama ikan asin, kemudian tadi ada ikan ikan patin gitu ya, aku goreng gitu bunda. Nah ini lanjut aja, udah selesai masak bunda. Jangan lupa untuk dilap-lap ya, supaya minyak-minyaknya itu nggak mengendap ya di dinding-dinding dapur cantik ini gitu ya bun. Jadi alhamdulillah, ini meskipun rumahnya sangat sederhana, dapurnya sangat sederhana, tapi aku syukuri ya bun. Karena di luar sana mungkin masih banyak ya bunda orang-orang yang masih ngontrak atau masih belum punya rumah dan berusaha untuk punya rumah. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Bukan niat hati membandingkan ya bunda, hanya untuk lebih mensyukuri apa yang kita punya aja. Dan buat bunda-bunda di luar sana yang sedang menginginkan untuk membangun rumah untuk keluarganya, aku doakan ya bunda, semoga segera dipermudahkan rezekinya sehingga bisa membangun rumah impiannya, amin. Dan gak terasa ya bunda, ini tuh udah disampai aja di akhir video ya. Ini aku udah cuci piring sisaan masak tadi. Meskipun masaknya cuma sedikit, tapi cucian piring itu selalu numpuk ya bun, kalau misalkan dikumpul-kumpulin gitu ya. Nah terima kasih bunda ya yang udah mau nonton videoku ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Semoga bunda gak bosen gitu ya. Semoga yang bunda lihat itu adalah semangatnya. Dan semoga bunda-bunda juga setia ya nonton videoku selanjutnya. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bunda semua. Terima kasih and dadah.